Selamat siang ibu-ibu semuanya. Selamat siang. Ulun mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi ibu-ibu yang telah bersedia hadir hari ini untuk penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kegiatan kita hari ini adalah tujuannya pertama adalah untuk saya melengkapi tugas saya di modul 1.4 mengenai budaya positif. Jadi saya harap ibu-ibu semuanya ikut berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan hari ini. Kalau saya ajak ibu main boleh tidak, Bu? Boleh. Berarti ibu maju, Bu, ya? Berbaris seperti tangga, Bu, ya? Ya. Ya, ini permainan seperti itu. Ada sini, Bu Trisna. Saya ini Bu ya, ada angka dari 1 sampai 100. Saya akan membuat satu angka boom dari 1 sampai 100 saja. Jadi siapa nanti yang kena angka tersebut berarti itu yang kalah. Itu yang kalah ya. Saya tentukan angkanya Bu ya. Ya, saya sudah tulis angkanya. Sekarang ya, Ibu Trisna tebak pertama. Angka berapa 1 sampai 100? 17 ke belakang Ibu Trisna. Berarti Ibu Lala maju. 17 sampai 100. 23 sampai 100. 30 sampai 100. 40 masih salah. 40 sampai 100. 40 sampai 100. 54 ke belakang Bu. 54 sampai 100. 80 ke belakang. 54 sampai 80. 54 sampai 80. 59 angka Bu. Berarti iya, bagaimana kalau kita nyanyi Bu, Ibu Trisna yang memandu? Ibu silakan duduk. Iya, terserah Ibu ya. Lagu apa Bu? Ya. Oke, kita ikuti Bu Trisna ya. Ya, kita ikuti aja Bu ya. Ya, silakan Bu. Terima kasih banyak. Silakan Bu. Sekarang Ibu tidak ngantuk lagi ya. Ya. Selanjutnya nah, kalau dari sini ibu-ibu ada kertas Bu ya? Ada yang tahu mengenai budaya positif Bu? Silakan beri pendapatnya Bu. Budaya positif tulis di kertas. Apa saja mengenai budaya positif yang Ibu tahu?
Ya, terima kasih Bu telah menulis tanggapannya. Menurut Ibu budaya positif itu seperti apa? Ya, ada yang ingin berpendapat? Ya, Ibu Uli silakan Bu. Menurut saya budaya positif ini kalau disebutkan adalah kebiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Terima kasih Bu. Ada yang lain Bu? Ya, Ibu Yeni. 5S Bu. Oh, 5S. 5S itu apa Bu Yeni? Sapa, salam, Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini adalah salah satu budaya positif yang kita lakukan ya Bu di sekolah kita. Selanjutnya, nah, konsep inti budaya positif dalam kegiatan hari ini tujuan saya adalah untuk berbagi sedikit mengenai apa yang saya telah pelajari di Guru Penggerak. Yaitu ada 8 poin yang telah saya pelajari. Dari poin pertama, kita lihat perubahan paradigma belajar. Bagaimana di kelas berubah. Yang kedua adalah disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu bisa lihat di situ, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Mungkin Ibu tahu dari kata dasarnya different, berbeda. Ya, perbedaan Bu ya. Nah, kalau dalam pembelajaran seperti apa yang berbeda? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar di YouTube, di platform apa saja? Belum? Ya, karena saya juga belum pernah dan ini belum memasuki pembelajaran seperti ini. Kalau yang seperti kita tahu, berdiferensiasi itu adalah belajar sesuai kebutuhan murid. Biasanya Bapak Ibu ya, kalau kita misalnya masuk ke kelas, yang kita lakukan adalah memberi materi sama kan? Misalnya saja siswanya ada 20. Kita memberikan materi tentang misalnya membuat sebuah pembelajaran, materinya sama. Kita beri tugas-tugas sama kan satu sama lain. Padahal anak yang satu mungkin suka video, anak yang satu suka gambar, anak yang lainnya suka mendengarkan. Beda-beda kan sesuai kebutuhannya. Kalau kita kan memberikannya sama, ini teks bacaan, kalian kerjakan. Nah, kalau di sini kita ubah paradigma tersebut, bagaimana caranya pembelajaran tersebut agar sesuai kebutuhan anak. Jadi misalnya kita kelompokkan, anak yang ini suka video, kita beri materinya tentang video. Anak ini suka membaca, kita beri teks bacaan. Dan sebagainya. Jadi ada perbedaan di dalam pembelajaran. Itu perbedaannya dengan pembelajaran kita sekarang. Tapi yang kita tahu apa kerugiannya? Kalau untungnya banyak, tentunya untuk anak. Kalau kerugiannya untuk kita apa, Ibu? Kalau kita membuat seperti itu, menurut Ibu apa yang kesulitan hambatannya? Jika misalnya pembelajaran kita sediakan ini membaca, ini video, ini audio, ini bergerak misalnya. Apa yang menjadi hambatan kita? Kita bayangkan saja misalnya seperti itu di kelas. Ya, waktunya Bu ya. Waktunya tidak memakan waktu yang sedikit tapi banyak. Ada lagi misalnya materinya. Ya. Materinya seperti apa? Ya, pemahaman anak berbeda ya Bu ya. Kalau dari segi materinya kan biasanya kita cuma memberi bacaan sama. Yang ini kelompoknya sama semua, jadi kita gampang. Kalau misalnya seperti ini, gampang atau susah? Susah, lebih menyita waktu kita harus menyediakan video, kita harus menyediakan bacaan dan sebagainya, itu sangat panjang, durasinya juga panjang. Tapi yang kita harapkan di sini kita jangan melihat kekurangan pembelajaran tersebut, tapi bagaimana caranya agar kita mendapatkan pembelajaran yang sesuai anak butuhkan. Nah, di situ yang kita lihat lagi tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu, berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila ada berapa? Ya, berapa Bu? 6 ya Bu ya? Ya betul, 6. Yang pertama,
Betul. Biasanya kalau di kelas kita lakukan bertakwa kepada Tuhan seperti apa, Bu? Iya, sebelum pembelajaran pasti kita membaca doa. Kalau kegiatan di luar kelas, biasanya kita melakukan apa setiap hari Jumat? Jumat takwa. Banyak Bu ya, kalau kegiatan kemarin Rabiul Awal kita mengadakan Maulid Hapsi. Betul, ini adalah beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kalau berakhlak mulia seperti apa? Sopan santun, salim. Iya. Kalau ketemu guru harus seperti apa? Iya. Kalau sering yang kita temui, Bu, kalau kita ketemu murid seperti apa? Biasanya kalau di jalan. Ya, kalau sering kali. Tergantung muridnya. Iya, seperti apa, Bu? Kadang-kadang ada yang sopan, yang salim, ada yang cuek, ada yang ya, Ada yang lari. ya, macam sesuai. Iya. Jadi itu yang tujuan kita yang pertama, kenapa beriman, bertakwa kepada Tuhan dan akhlak mulia itu nomor 1. Karena agama itu adalah nomor pertama. Karena kalau semuanya berhasil, kalau tanpa agama, maka semuanya akan gagal. Yang ini yang pertama. Lalu yang kedua apa ya Bu ya? Berkebinekaan global dulu ya. Ini susunannya. Iya. Ibu-ibu bisa pikirkan berkebinekaan global itu yang seperti apa? Bermacam-macam. Misalnya kita ketemu beberapa murid di sini yang dari TAL. Apa yang berbeda? Agama. Jadi tugasnya seperti apa? Kita harus, kalau kita menemukan siswa yang berbeda agama, berbeda suku, ras, kita harus toleransi, saling menghargai. Ini adalah berkebinekaan global. Berpikiran terbuka terhadap perbedaan. Selanjutnya mandiri. Nah ini kalau menurut ibu-ibu mandiri ini yang seperti apa? Anak itu harus mandiri. Mandiri bisa? Ya, bisa bertanggung jawab sendiri dan sebagainya. Biasanya kita kalau melaksanakan upacara ya Bu ya. Biasanya kalau kita memanggil murid seperti apa? Iya, kita menemukan siswa mandiri tidak? Kebanyakan ya tidak, kita harus berjalan, kita harus meminta mereka berulang kali. Nah ini adalah salah satu contoh anak kurang mandiri. Jadi bagaimana caranya dengan profil pelajar Pancasila agar anak mandiri, bisa bekerja sendiri, bisa bertanggung jawab sendiri. Selanjutnya bergotong royong. Bergotong royong tentu kita tahu apa yang sering dilakukan anak bergotong royong di sekolah. Mengumpulkan sampah, betul Bu Muda, apalagi Bu Muda. Mungkin Bu Hikmah ada pendapat? Bergotong royong itu seperti apa? Kerja kelompok. Apalagi Bu Hikmah? Jumat bersih, betul, setiap hari Jumat kita ya Bu ya mengadakan yang namanya gotong royong. Tidak sendiri karena bekerja dengan banyak orang itu akan lebih mudah ketimbang bekerja sendiri. Cuma mandirinya datangnya dari mana? Kalau kita bergotong royong, datangnya kemandirian dari mana? Dari diri anak dulu untuk bergerak. Tidak hanya meminta guru untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya, bernalar kritis. Ya, bernalar kritis ini bagaimana caranya sesuatu yang dilakukan anak, dilihat anak itu bisa menjadi sebuah pertanyaan. Lah, kenapa seperti ini? Itu sudah bernalar kritis anak. Loh, kok seperti ini? Itu sudah wujud anak penasaran. Jadi dari penasaran itu akan berkembang menjadi tindakan. Selanjutnya terakhir, kreatif. Kalau kita kreatif di sekolah banyaklah ya Bapak Ibu ya, kita sering lihat bagaimana pembelajaran kita sekarang sudah menggunakan internet, sudah membuat pembelajaran kelas, terutama kelas saya lihat kalau kelas kita di belakangnya bagaimana kreatif anak untuk menciptakan kelasnya indah. Kita sudah melihat semuanya. Selanjutnya, tanpa mengulur waktu, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ilusi guru mengontrol murid, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ibu, dari yang Ibu lihat, ada yang ingin memberikan tanggapan mengenai yang Ibu lihat miskonsepsi tentang teori kontrol?
Ya, keluar dari konsep dari teori kontrol. Ya, gagal. Kalau kita lihat di situ, yang selama ini sering kita lakukan. Ada yang ingin berpendapat, Bu, mengenai apa yang Ibu lihat? Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah bisa membuat karakter murid menjadi lebih baik. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bagaimana menurut Ibu? Apakah ini efektif? Ya, Ibu Puspa. Oh, ini apa sisi positifnya, Bu? Sisi positifnya, kalau yang misalnya kita kan bagus, untuk yang siswa yang bagus kan kita harus mengontrol mereka. Siswa itu kan identik perilakunya belum terkontrol adalah yang stabil atau labil masa-masa remaja. Jadi bagus kalau guru itu mengontrol sebagian sikap siswa. Apakah Ibu setuju bahwa orang dewasa berhak memaksa? Belum masih tidak. Oh, tidak. Berarti bagian sininya yang kita tidak dengan si anak, Bu, ya. Oke. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Lala. Selanjutnya kita lihat disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar, mengacu pada tanggung jawab berdasarkan apa yang nilai-nilai dan diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran berdasarkan peserta didik tanpa imbalan, ancaman, atau hukuman. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai. Nah, bagaimana caranya supaya kita membuat sebuah kedisiplinan bagi anak? Kebiasaan kan kita, kalau kamu bisa mengerjakan ini, saya kasih kamu hadiah. Apakah itu menurut ibu-ibu akan berlangsung lama? Apakah itu efektif? Akan jangka panjang? Kalau setiap kali kita ketemu murid, kita beri hadiah, apakah itu efektif? Tidak. Bagaimana dengan hukuman? Ancaman? Tidak mungkin kan? Jadi bagaimana caranya di sini budaya positif itu bisa menimbulkan perasaan dari diri anaknya, bukan dari paksaan kita, hadiah kita, hukuman kita. Di situ. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kalau kita lihat dari judulnya, Ibu, kebutuhan dasar manusia itu yang seperti apa? Ya, kebutuhan makan yang nomor 1, betul. Tidak ada yang lebih penting dari makan. Ada lagi, Bu, kebutuhan dasar kita yang kita, kalau dalam pendidikan apa kebutuhan apa? Pakaian. Betul. Coba kita lihat di sini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu. Kalau di sini kan kita kembalikan ke siswa. Setiap yang dilakukan siswa itu entah baik, entah buruk pasti punya tujuan. Biasanya kan kita kalau salah, oh ini buruk, oh ini dihukum. Seperti itu kan. Padahal semua yang dilakukannya punya tujuan. Yang kita lihat itu apa sebenarnya tujuannya. Nah, kita lihat kebutuhan dasar manusia ada berapa di sini? 5. Yang pertama, bertahan hidup. Betul, tadi makan dan sebagainya. Makan, tempat tinggal, kesehatan, keamanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Biar diberi makan, kalau tanpa kasih sayang apalah artinya? Kalau ibu saja kalau memilih antara makan sama kasih sayang, ibu memilih yang mana? Oh, berarti tidak tertukar ya, Bu, ya posisinya. Berarti bertahan hidup memang yang nomor 1. Yang kedua, kasih sayang yang diterima. Ini yang sulit. Yang nomor 2 ini bagaimana caranya kita sebagai guru agar memberikan kasih sayang dan rasa diterima murid. Terkadang kalau kita memberikan kasih sayang berlebih, maka akan dianggapnya teman. Jadi ya kalau kata kita sekandak seperti tinggi. Jadi selanjutnya penguasaan. Di sini harga diri ingin diakui, didengar dan sebagainya. Jadi anak itu memiliki kebutuhan penguasaan. Jadi dia ingin diakui. Misalnya dia mengerjakan tugas, berarti dia ingin mendapatkan nilai, perhatian dan sebagainya. Selanjutnya kebebasan.
Kebebasan ini adalah mandiri, memilih hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi anak di sini juga diberikan kebebasan. Iya. Terakhir, kesenangan. Iya, kesenangan kalau di kelas biasanya kita duduk yang rapi. Silahkan buka buku halaman ini, kerjakan ini. Tidak boleh berbicara, tidak boleh tengok kanan kiri. Kita seperti itu Ibu ya. Tapi di sini beda kesenangan. Kenapa? Setiap pembelajaran itu kita sisipkan permainan. Kesenangan di sini tidak hanya permainan, tapi juga bagaimana caranya agar pembelajaran itu rileks dan sebagainya di dalam kelas. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah kenapa manusia melakukan sesuatu itu pasti ada motivasi. Motivasi itu dorongan. Yang pertama adalah menghindari hukuman. Kita ambil contoh ya Bu ya, saat upacara bendera. Motivasinya memakai pakaian lengkap karena apa? Karena kalau kita hubungkan dengan yang nomor 1 ini untuk apa? Iya, Ibu Puspa. Supaya tidak mendapatkan hukuman. Inggih, terima kasih Bu. Ya betul, kita kan meminta murid untuk berpakaian lengkap, itu tujuannya pasti punya motivasi untuk tidak mendapatkan hukuman. Jadi anak sebisa mungkin untuk melakukan hal tersebut, itu efektif tidak setiap hari. Dia takut karena hukuman. Apakah itu dari dalam dirinya? Ya, kita lanjut dulu ya Bu ya. Selanjutnya nomor 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, yang ketiga, terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini. Nah, kalau kita lihat dari 3 ini, yang mana yang motivasinya timbul dari luar? Yang bukan dari dalam dirinya yang mana? Yang ada unsur paksaan di dalam situ yang mana Bu? Menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan. Dari 2 hal ini yang kita tahu bahwa ini bukan dari kita, bukan dari siswa, tapi dari guru. Jadi ini adalah faktor, kita lihat, motivasi ekstrinsik atau motivasi yang tumbuh bukan dari dalam diri anak. Kalau kita sebagai guru, kita pengennya motivasi itu tumbuh dari mana? Dari siswanya sendiri. Bagaimana caranya dia berperilaku berdasarkan apa yang diyakininya. Oh ini baik, oh ini tidak baik, oh saya harus bersifat seperti itu dalam dirinya. Kita lihat. Nah betul, motivasi intrinsik yang paling bawah. Bagaimana mereka bisa menjadi diri mereka sendiri sesuai nilai yang diyakini. Ini mungkin tugas kita yang paling sulit, tapi semoga kita perlahan melakukannya, semoga tercapai apa yang kita inginkan. Setuju Bapak? Setuju Ibu? Setuju. Terima kasih. Ya, selanjutnya coba Ibu lihat hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari 3 hal ini, hukuman itu kita tahu sudah ya Bu ya. Kalau konsekuensi itu seperti apa Bu? Ada penyebab, ada akibat. Konsekuensi kalau dia seperti ini, maka dia akan seperti ini. Itu sudah jelas. Kalau restitusi, pernah mendengar? Ada yang pernah mendengar restitusi? Belum Bu ya? Mungkin di lagu Roma mungkin ada. Ya, yang pertama hukuman. Tidak terencana tiba-tiba. Setuju Bu? Ya hukuman itu tidak terencana. Misalnya anak melakukan pelanggaran. Misalnya anak terlambat masuk kelas, keliling lapangan. Itu direncana tidak? Tidak. Apakah itu bersifat 2 arah? 1 arah dari siapa Bu? Dari gurunya Bu ya. Kamu keliling lapangan, anaknya belum tentu setuju. Kalau hukumannya berupa fisik atau psikis. Kalau fisik yang seperti apa tadi Bu? Keliling lapangan, lari keliling lapangan. Kalau psikis seperti apa Bu? Dibentak Bu ya. Kalau kita sering di sekolah dibentak, "Ikam nih. Kita akan banyak akan lihat perbedaan guru yang seperti itu. Contohnya kita, tidak orang lain, saya sendiri. Ya, selanjutnya adalah konsekuensi. Terencana dan disepakati. Misalnya, kamu tahu bahwa peraturannya jika tidak membawa topi, kamu harus misalnya apa? Membeli topi. Misalnya, kita membuat kesepakatan tersebut. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid nyaman tidak Bu? Dengan konsekuensi.
Murid cenderung juga takut kan Bu ya? Betul Bu Mudah? Tidak. Guru selalu mencari kesalahan murid. Ini harus diberi konsekuensi. Oh dia salah, oh ini, selalu memantau setiap hari. Selanjutnya restitusi. Kita ke restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah ini yang akan kita pelajari. Yang akan kita pelajari nanti. Proses kolaboratif mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Jadi anak di sini restitusi adalah salah satu cara untuk menumbuhkan nilai dari diri anak. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Yang kita tahu Bu, posisi guru itu biasanya kalau di kelas sebagai apa? Sebagai orang tua. Selain itu, apa yang dilakukan? Saya beri satu contoh. Sebagai apa Bu? Pembimbing. Kita beri contoh satu. Penghukum. Ini yang sering kita lakukan. Posisinya ada 5. Yang paling sering kita lakukan adalah yang penghukum. Ini adalah posisi kontrol paling rendah yang seharusnya tidak kita lakukan, tapi sering kita lakukan. Itu posisi penghukum. Kedua, ada yang bisa menebak? Ada yang bisa menebak, Bu Yeni? Pembuat rasa bersalah. Iya, terima kasih Bu Puspa. Seperti apa pembuat rasa bersalah, Bu? Iya, pembuat rasa bersalah menurut Ibu yang seperti apa? Ibu Trisna? Supaya anak merasa bersalah itu biasanya kita mengucapkan apa? Ya. Ini Bu. Biasanya kita kan sering buat anak nih kecewa. Seperti apa kalimatnya yang ada kecewanya? Aduh, kamu ini, kamu mengecewakan saya. Seperti itu kita sering kan Bu ya melakukan hal tersebut. Ibu kecewa dengan kamu. Apakah itu baik untuk psikis anak? Tidak. Anak akan merasa bersalah, merasa selalu salah. Hal ini harus yang kita hindari. Ketiga Bu. Ya, Ibu Hikmah. Teman. Terima kasih Ibu Hikmah. Teman, ini yang sering kita lakukan. Teman. Bagaimana kalau teman ini yang seperti apa Bu? Yang teman, anak diajak berteman, oh tenang aja, nanti masalah kamu saya yang bantu. Itu adalah salah satu guru mengajak anak untuk berteman, tapi dalam posisi yang kurang tepat. Selanjutnya, memantau. Pemantau yang sering kita lakukan. Ya, pemantau, kita memantau anak, memberi konsekuensi. Yang terakhir adalah nah, ini yang kita hendaki. Manajer. Kalau kita lihat manajer ini apa sih? Nah, ini yang akan kita pelajari, Bu. Posisi kontrol guru. Selanjutnya, contoh penerapan posisi kontrol. Kita lihat, Bu, yang pertama penghukum. Kita sudah tahu. Lari keliling lapangan. Misalnya. Kalau dia tidak membawa atribut sekolah, biasanya hukumannya apa biasanya? Berjemur 1 jam misalnya. Itu adalah hukuman. Selanjutnya, ini kasusnya Bu ya, terlambat masuknya siswa bolos ke kantin saat jam pelajaran berlangsung. Hukumannya lari keliling lapangan. Kita lihat, nah ini penghukum. Yang kedua, ini masih sama kasusnya siswa bolos ke kantin saat jam pelajaran. Pembuat rasa bersalah. Biasanya apa yang kita ucapkan Bu supaya anak merasa bersalah? Nyamannya kanyang sudah, apalagi Bu? Oh, itu salah satu bentuknya Bu ya kalimatnya. Kita lihat, kamu telah, iya. Kamu telah mengecewakan ibu atas perbuatanmu. Nah ini adalah pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, teman seperti apa Bu? Kalau posisi teman? Kalau berhubungan dengan ke kantin tadi seperti apa? Dia membolos, tidak masuk kelas, pelajaran. Nanti Ibu atasi ya masalahmu, tukarkan Ibu banyu. Nah, ayo dong ikuti aturan sekolah, bantu Ibu ya, lain kali jangan berbuat seperti ini. Ini juga merupakan contoh teman. Atau biasanya nanti Ibu atasi masalahmu, bantu Ibu ya.
Iya, membujuk seperti itu cara membujuknya melalui pertemanan. Pemantau? Kalau pemantau, Ibu? Nah, ini pemantau. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setiap pemantau, pasti kita biasanya pemantau ini juga termasuk yang baik di antara ketiga tadi. Kamu tahu kan konsekuensinya kalau tidak belajar? Nah, ini sudah bahwa dia guru itu berbicara sudah mengarah ke konsekuensi akibat. Terakhir, ini yang kita kehendaki. Manajer. Coba Ibu lihat. Kalau kita lihat pertanyaan pertama, apa kamu tahu kesalahanmu? Bahwa anak itu diminta seperti apa, Bu? Mengoreksi diri sendiri. Betul, dia mandiri. Oh iya, saya tahu. Dia menyadari dirinya bukan dari siapapun, tapi dari dia tahu bahwa dia salah yang pertama. Yang kedua, bagaimana kamu memperbaikinya? Itu mengarah kemana, Bu? Sadar diri. Bagaimana kamu memperbaikinya? Berarti anak diminta untuk mencari solusinya sendiri. Kita beri pilihan. Ini yang sering kita lakukan. Kalau dulu bercerita sedikit, Bu ya. Ini masalah guru BK. Kalau dulu saya lihat Ibu BK memanggil siswa. Sini nak, kamu tahu masalahmu nak? Seperti itu. Kira-kira kamu akan apa nak selanjutnya? Saya pikir ibu ini bertele-tele, langsung hukum saja. Saya pikir seperti itu. Ternyata apa yang beliau lakukan adalah benar. Kalau berdasarkan urutan itu adalah benar. Yang beliau lakukan itu sudah benar cara-caranya. Seperti apa? Bahwa jangan langsung menghakimi anak. Tanya dulu, cari solusinya, bagaimana dia memperbaikinya. Arahkan dulu, jangan kita langsung yang mencari solusinya untuk itu. Ya, setuju Pak, Ibu ya? Terima kasih, Bu. Nah, posisi kontrol, kita main tebak-tebakan, main game dulu. Posisi kontrol, apakah aku? Kan tadi ada 5, Bu ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama, iya, dalam hati dulu Bu ya, ditebak. Kira-kira ini posisi apa? Saya rasa Ibu sudah tahu dari kalimatnya. Saya sudah peringatkan kamu, mau jadi apa kamu, membangkang terus. Tadi kan penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya sudah peringatkan kamu. Kalau saya ubah nadanya, ini kan tanpa nada. Saya sudah peringatkan kamu, mau jadikan apa kamu? Kamu membangkang terus. Kira-kira Ibu sudah ketemu? Posisi apa, Bu? Penghukum. Kalau kita lihat dari yang baris ke-3 itu, semuaan baris, kamu membangkang terus, itu adalah salah satu penghukum. Walaupun tidak dengan fisik, tapi dengan ucapan. Betul, itu penghukum. Seharusnya tidak kita lakukan, tapi sering kita lakukan. Semoga dari hari ini Bu ya kita berubah perlahan demi perlahan. Selanjutnya, nah kita lihat jawabannya betul salah penghukum. Betul. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, ya ibu muda membuat rasa bersalah. Ibu yang lain setuju? Oke, kita coba cek jawabannya Bu ya. Betul. Wow, Ibu keren. Ibu muda keren. Ibu hikmah. Selanjutnya adalah untuk Ibu hikmah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Ada yang teman, ada yang manajer, ada lagi Ibu muda, pemantau, Ibu Trisna. Oke. Cukup.
Ibu Uli apa? Bu Uli? Jawaban Ibu Uli apa, Bu? Manajer biasanya. Manajer. Manajer ya, Bu ya? Kita cek dulu, Bu ya. Kalau benar dikasih hadiah, Bu ya. Kenapa jawabannya jadi manajer, Bu? Apa rencanamu? Apa rencanamu menyelesaikan masalah ini? Kenapa Bu jadi manajer, Bu Yeni? Berpikir sesuatu berpikir. Seinggi, betul. Mandiri, berpikir sendiri dan mencari solusinya sendiri. Bukan berarti kita membiarkan, tapi kita yang mengarahkan. Betul, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya. Nah, ini jelas. Teman. Kita cek ya, Bu ya. Teman, betul. Oh, terakhir kita lihat. Kamu tidak akan pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu konsekuensi tidak, Bu? Konsekuensi, Bu, yang berarti masuk ke pemantau. Betul. Terima kasih banyak, Bu. Nah, ini tadi posisi 5 posisi kontra kita sudah tahu. Seharusnya kita harus menjadi seorang manajer bagi murid kita. Tinggi. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, keyakinan kelas. Saya rasa di sini banyak yang wali kelas, Bu ya. Ibu Lala sudah membuat keyakinan kelas, Bu, di kelas. Ibu tahu keyakinan kelas dulu, Bu? Kalau peraturan kelas? Kita beri contoh satu, Bu. Peraturan kelas seperti apa, Bu? Siswa mengerjakan piket kebersihan kelas. Apalagi, Bu, peraturan kelas yang biasanya kita lakukan? Misalnya ada sampah, jangan buang sampah sembarangan. Itu peraturan dibuat ibu sendiri atau dengan murid? Bersama-sama, Bu. Kalau peraturan sekolah kita dibuat siapa, Bu? Sekolah. Apakah ada partisipasi murid, Bu? Tidak. Berarti ini masih peraturan kelas atau sekolah, belum ke keyakinan. Lalu apa itu keyakinan? Kita lihat di sini, Bu. Keyakinan kelas mengapa bukan peraturan? Nah, yang pertama kita lihat di situ bersifat abstrak, artinya bisa berubah. Kedua, berupa pernyataan universal. Ini ketinggalan, Bu ya, maaf. Kebijakan universal. Kebijakan itu berupa perilaku baik, misalnya di situ disiplin, bijaksana, adil, sebagainya. Ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Nah, pernyataan positif ini seperti apa, Bu? Misalnya jangan buang sampah sembarangan, itu positif negatif, Bu? Jangan buang sampah sembarangan. Positif negatif, Bu? Ya, dari kalimatnya. Ada jangannya kan, Bu? Kalau ada jangan tidak dalam kalimat itu berarti negatif. Nah, bagaimana caranya supaya jadi positif, Bu? Jangan buang sampah sembarangan, kita ubah menjadi marilah buang sampah pada tempatnya. Ini yang namanya keyakinan, Bu. Nah, misalnya kita buat lagi, jangan berlari di lorong sekolah. Kita buat menjadi, kita ubah, jangan berlari di lorong sekolah. Berjalanlah pelan-pelan di lorong sekolah. Yang mana yang paling baik, Bu? Iya. Yang itu, Bu ya, yang positif ya, setuju, Bu ya. Iya. Yang paling baik itu adalah yang tidak ada negatifnya, positif. Artinya kita ubah kalimatnya. Kalau jangan buang sampah sembarangan, itu melarang, kurang etis. Lebih baik daripada buanglah sampah pada tempatnya. Itu lebih baik. Sedikit saja agar mudah diingat. Sedikit saja, misalnya kita jangan panjang-panjang yang mudah diingat anak. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas. Ya, tentu saja menyesuaikan dengan kelas kita. Terakhir, dilibatkan warga sekolah atau sekolah. Jadi, kalau kita membuat peraturan, nah yang namanya keyakinan tidak hanya dari guru, tapi juga dari siswa.
Jadi supaya ada kesepakatan di antara keduanya. Jadi misalnya anak tahu konsekuensinya jika melanggar, anak tahu kesadaran dirinya apa, tidak hanya dari kita, tapi dari siswa juga. Terima kasih Bu. Nah, yang ini segitiga restitusi. Ya, mungkin ada ibu yang ingin membacakan, Ibu Lala? Iya, bacakan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kita lihat kalau kita dengar dari apa yang dibaca oleh Ibu Lala, proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita nonton video dulu Bu ya sebentar. Pada hari Rabu saya mengajar kelas matematika. Murid bernama Desi terlambat ke sekolah. Desi meminta maaf dan memintanya untuk duduk dan mengikuti pelajaran matematika. Setelah jam istirahat saya memanggil Desi ke ruangan. Waalaikumsalam. Apakah ibu memanggil saya? Iya Mbak Desi, silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini Mbak Desi? Alhamdulillah baik Bu. Apakah Mbak Desi tahu mengapa Ibu memanggil Mbak Desi ke sini? Ya tahu Bu. Kenapa? Karena saya terlambat datang ke sekolah Bu. Menurut Mbak Desi, terlambat datang ke sekolah itu kesalahan atau bukan? Iya Bu, suatu kesalahan. Baik Mbak Desi, berbuat kesalahan itu manusiawi. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Bagaimana Mbak Desi, setuju? Setuju Bu. Di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah, namun kita akan mencari solusi atas kesalahan Mbak Desi. Iya Bu. Tentunya Mbak Desi punya alasan mengapa Mbak Desi datang terlambat hari ini. Saya kasihan Bu. Saya tinggal sampai jam 12 malam. Nah, apakah betul Mbak Desi tidak marah? Tidak Bu, karena orang tua saya tidak mengetahui saya menitipkan sampai larut malam. Memang menonton TikTok itu sangat mengasihkan. Ibu juga suka. Tetapi kalau menonton sampai tengah malam, itu akan merugikan Mbak Desi sendiri. Nah, tidurnya jadi kemalaman dan bangunnya kesiangan. Iya Bu. Kalau begitu, apakah Mbak Desi masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Iya masih ingat Bu. Kira-kira bagaimana yang sudah Mbak Desi lakukan? Datang ke sekolah tepat waktu Bu. Nah, ternyata Mbak Desi sudah tahu ya. Iya Bu. Menurut Mbak Desi, datang ke sekolah tepat waktu itu penting atau tidak? Penting Bu untuk melatih kedisiplinan kita dalam menghargai waktu. Nah, betul sekali. Menghargai waktu itu penting karena dengan begitu pekerjaan kita menjadi tidak menumpuk dan kita juga lebih menghargai orang yang ada di sekitar kita. Baik kalau begitu, apa langkah yang harus Mbak Desi lakukan untuk memperbaiki kesalahan Mbak Desi? Saya akan sudah dari awal Bu dan menonton TikTok lebih ingat waktu dan memasang alarm pada waktu pagi hari. Ya, baik, bagus sekali. Kira-kira kapan Mbak Desi akan mulai melakukan hal itu? Insya Allah mulai malam ini Bu saya meminta maaf karena hari ini sudah terlambat. Bagus sekali Mbak Desi. Sikap yang sangat baik sudah Mbak Desi lakukan dengan cara meminta maaf dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Ibu doakan Mbak Desi bisa menjadi anak yang selalu menghargai orang lain dan komitmen. Nah, sekarang Mbak Desi boleh kembali istirahat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi. Bu Dwi. Dari yang apa Ibu lihat tadi, di sini ada sebuah kasus Bu ya, di mana siswanya terlambat, lalu dia dipanggil. Apa yang dilakukan oleh Ibu Dwi di video tadi? Yang pertama kali Ibu Dwi lakukan tadi apa? Menanyakan
menstabilkan identitas. Kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh Ibu Dwi. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Di dalam yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di situ bagaimana caranya pertama kali anak itu mengontrol identitas anak, mengontrol posisi anak dulu kita. Jangan langsung setelah masuk, ikam nih, langsung tidak kan Bu? Ya, bagaimana caranya mengontrol emosi dulu? Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau ibu jadi kamu, ibu pasti juga akan marah. Ya, Ibu Yeni? Oh, iya, silakan Bu. Saya mengantuk. Oh, wajar lah kamu mengantuk. Kalau ibu jadi kamu, ibu juga mengantuk karena ibu begadang. Itu kan Bu yang kita lakukan. Kita memberikan kewajaran di awal dulu. Itu namanya adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan emosi anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan, oh wajar ya nonton TikTok kamu begadang, wajar kamu mengantuk. Lalu seperti apa supaya munculnya rasa bersalah anak sendiri? Seperti apa? Kita mengucapkan apa biasanya? Di situ misalnya kamu pasti punya alasan kan melakukan hal tersebut. Iya Bu, saya tahu saya salah. Anak secara tidak langsung akan berkata demikian. Itu artinya anak mengakui kesalahannya sendiri. Ini validasi tindakan yang salah. Terakhir, bahwa setiap anak itu pasti punya alasan kan Bu. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah di sini, kalau kamu terlambat masuk kelas, apakah itu melanggar keyakinan kamu? Itu yang kita tanyakan. Dia akan menjawab sendiri, iya Bu, saya salah, saya melanggar aturan kelas, misalnya, saya melanggar keyakinan kelas. Ini yang terakhir. Jadi segitiga restitusi ini kita usahakan, kita lakukan. Misalnya saja anak melakukan pelanggaran, jangan langsung kita ke poin terakhir, atau jangan langsung kita membentak, menghardik anak. Kita lakukan dari level 1 dulu, menstabilkan identitas, lalu kemudian validasi tindakan salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Betul Bu. Di sini penting menanyakan keyakinan agar anak mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dan kita minta untuk mencari solusinya seperti Desi tadi. Jadi rencana kamu apa? Kata ibunya. Iya Bu, nanti saya tidak akan begadang lagi dan saya akan meminta maaf kepada guru yang bersangkutan. Nah, itu adalah bentuk dari solusi yang ia bangun sendiri. Terima kasih Bu. Selanjutnya penutup, nah ini terakhir. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, ya bisa Ibu bacakan? Ibu muda. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid mencapai tujuan yang diharapkan. Terima kasih Bu Muda. Sekian dari Ulun, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas partisipasi ibu-ibu semua hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini akan menjadi keberkahan dan kebaikan untuk kita di masa depan. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. How are you today? Fine, thank you. And you? I am fine, thanks. Senang bertemu kalian semua. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik. Baiklah, ini adalah pertemuan kita pertama di hari ini. Materi kita hari ini adalah mengenai keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Gak tahu, Bu. Ayo, ada yang tahu? Suci tahu keyakinan kelas? Kepercayaan kelas, Bu. Kepercayaan kelas. Kalau peraturan kelas tahu? Peraturan kelas itu seperti apa, Adit? Nah, itu contohnya, buang sampah pada tempatnya. Kalau si Alda,
Kalau kalian membuat tidak? Tidak. Kalau kalian tidak membuat, jadi hari ini kalian akan membuat kesepakatan kelas yang akan kita bentuk menjadi keyakinan kelas. Jadi tidak hanya dari ibu yang membuat peraturan, tetapi juga dari kak. Oke, paham? Oke, sekarang coba kita lihat. Kalau misalnya ibu beri contoh satu, kalau ibu peraturan buang sampah pada tempatnya. Kalau kita buat kesepakatan seperti apa? Supaya jangan buang sampah seperti ini. Ini jangan buang sampah sembarangan. Kita ambil contoh satu. Kita ambil contoh satu di sini. Jangan buang sampah sembarangan. Ada yang negatif dari kalimat ini? Ada. Yang mana? Sampah. Jangan ini menunjukkan negatif. Jangan tidak. Kalau dalam sebuah kalimat ada menunjukkan jangan tidak, itu artinya negatif. Kita ubah menjadi positif. Seperti apa? Ya, buanglah Sampah, buangkan sampah. Ada caranya, ada bentuknya. Bagus yang mana? Bagus. Bagus yang mana? Dua-duanya. Yang baik yang mana? Dua-duanya. Yang ini atau yang ini? Yang ini. Yang sebelah kanan atau kiri yang di kanan? Yang kanan. Jadi segala hal hari ini yang kita lakukan adalah bagaimana cara mengubah peraturan menjadi kesepakatan agar menjadi sebuah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas ibu minta tolong kalian juga membuat? Tidak hanya dari ibu supaya apa? Seperti misalnya contoh Safwan, Sufian. Ibu membuat sebuah peraturan cuma dari ibu. Lalu ibu minta aku juga membuat supaya kita mensepakati. Tujuannya untuk apa, Sufian? Ya, tujuan kita membuat keyakinan kelas untuk apa? Ibu membuat, kamu juga membuat, kita sepakati. Jadi keyakinan tujuannya untuk apa sih? Untuk keadilanmu. Keadilan. Kalau yang lain tujuannya untuk apa? Nah, tugas kalian hari ini contohnya. Buatlah keyakinan kelas. Buanglah sampah pada tempatnya. Terima kasih telah membuang sampah pada tempatnya. Jangan ada kata negatif. Paham? Oke, ibu bagi satu-satu. Jadi ada 6 kesepakatan kelas yang kita buat. Kalian setuju tidak? Setuju tidak? Setuju. Jika kalian melanggar, apa yang akan kalian lakukan? Kan Dengan kalian yang membuat. Ini kalian yang membuat. Adik, kalian yang membuat. Apa yang jika kalian melanggar, apa yang akan terjadi? Ya? Jika kalian melanggar, apa yang akan terjadi? Kan kalian yang membuat. Dari dalam hati kalian tidak? Dari dalam hati, ya merasa bersalah. Jadi dari hari ini apa yang kalian tulis, apa yang kalian buat dan kita simpulkan, misalkan kalian harus tertib dan lakukan. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Itu bukan sampai hari ini. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anggrini dari 10.2. Perkenalkan, nama saya Adi Diamanda Putra dari kelas 10.2. Perkenalkan, nama saya Anggun, saya dari kelas 10.2. Perkenalkan, nama saya Alda Purnama dari kelas 10.2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizana Nihar dari kelas 10.2.
senang. Saya merasa senang. Ya, sangat penting. Ya, sangat penting. Iya, sangat penting. Iya, sangat penting. Iya, sangat penting. Keyakinan kelas merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan disiplin. Agar disiplin di kelas. Agar dapat menjadi lebih disiplin. Agar menjadi lebih baik. Untuk menjaga ketertiban di sekolah.